Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 145 Laboratorium Simulasi Komputer dengan anggota saya Jofajar Karsmadeva NPM 20047 dan rekan saya Doni Ismail Santoso dengan NPM 20187. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Pemodelan Sistem Dinamis pada Proses Produksi Tahu di PT Sumberasa dengan menggunakan software Stella. Misalnya untuk ke abstraknya, PT Sumberasa adalah perusahaan yang memproduksi tahu. Di dalam analisis ini, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya jumlah produksi dan permintaan dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam produksi tahu yang disimulasikan dengan secara dinamis. Penelitian dilakukan dengan menentukan variabel yang terlibat pada proses produksi untuk menentukan perencanaan bahan baku yang optimal. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Stella yang memodelkan sistem produksi tahu seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software Stella yaitu model simulasi persediaan, graph path, dan tabel path. Dari hasil output Stella didapatkan hasil persediaan kedelai tahu. Kedelai mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Pada proses produksi tahu dengan bahan baku yang digunakan adalah kedelai dengan komposisi 100%, serta jumlah permintaan tahu di bulan Januari hingga bulan Desember berbanding lurus dengan stok tahu dan stok kedelai. Lalu ke pendahuluan, pangan merupakan sumber hayati yang berasal dari hasil pertanian, perhutanan, peternakan, perikanan, dan perairan baik yang bentuknya sudah diolah maupun yang belum diolah. Sektor industri pangan merupakan salah satu prioritas pengembangan ekonomi yang menjadi prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia. Ketahanan pangan yang menjadi stabilitas masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan dasar kesejahteraan rakyat Indonesia. Proses penguatan ini dilakukan melalui pengembangan industri pangan lokal, pelakunya UMKM dan KWT. Di Indonesia, makanan berupa tahu dan tempe sudah sangat populer sebagai lauk yang paling akrab di telinga masyarakat. Kedua makanan tersebut sama-sama diolah dari kedelai, punya penggemar dari berbagai kalangan. Studi kasus pada penelitian ini adalah sistem dinamik dari produksi tahu PT Sumberasa. PT Sumberasa merupakan perusahaan industri yang bergerak pada bidang pangan. Perusahaan ini memproduksi pangan berupa tahu. Tahu sendiri menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Karena hal tersebut, PT Sumberasa ingin melakukan analisa mengenai sistem dinamik dari ketersediaan bahan baku tahu, tidak mengalami kelangkaan dan dapat memenuhi permintaan pasar konsumen di seluruh Indonesia. Maksudnya yaitu sistem dinamika akan mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem berinteraksi dalam hubungan umpan balik yang akan menghasilkan perilaku tertentu. Interaksi dalam struktur ini diterjemahkan ke dalam model matematika yang kemudian menggunakan simulasi komputer untuk mendapatkan perilaku historis. Dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan model simulasi causal loop diagram atau CLD dibantu dengan software Stella. Causal loop diagram adalah model yang dapat mempresentasikan keterkaitan dan proses umpan balik dalam suatu sistem. Tujuan utama causal loop diagram adalah penggambaran hipotesis kausal sehingga struktur masalah dapat tersaji dalam bentuk agregat. Lalu untuk software Stella sendiri adalah software bahasa pemrograman visual atau visual programming language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Program ini pertama kali didesain dan dikembangkan oleh Barry Richmond pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh IC System. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan beberapa kondisi serta mencari kondisi yang paling tepat sesuai dengan ketersediaan bahan baku tahu. Model simulasi adalah alat yang dapat menggambarkan suatu sistem secara kompleks dan cukup fleksibel. Pada kasus ini yaitu model simulasi menggunakan software Stella, di mana software tersebut sebuah perangkat lunak model visual yang sederhana dan fleksibel, sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi variabel-variabel, mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat, dan mengetahui arah hubungan antar variabel yang terlibat dalam sistem produksi di perusahaan tahu PT Sumberasa. Lalu yang kedua untuk metode penelitian, software Stella merupakan perangkat lunak atau software berbasis flowchart menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek yang dapat membantu
mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode, dan termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-hierarkis, baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat. Dengan yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data yang dibutuhkan pada kasus ini yaitu yang pertama data jumlah permintaan, yang kedua data stok bahan baku kedelai, yang ketiga data persentase penurunan, yang keempat data persentase peningkatan pemakaian, yang kelima yaitu data persentase peningkatan produksi, dan yang keenam data persentase kerusakan. Yang berikut adalah tabel data yang digunakan dalam software, di mana jumlah permintaan yaitu 3.000, stok bahan baku kedelai yaitu 7.000, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan pemakaian 6%, persentase peningkatan produksi 2%, dan persentase kerusakan sebesar 2%. Dan yang berikut adalah model simulasi persediaan tahu. Lalu untuk pada tahap pengolahan data terdapat flowchart seperti di bawah ini. Untuk pengaplikasian dalam software akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Doni Ismail, NPM 200-20-10187. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan cara merunning program dari software Stella dengan dari studi kasus saya, model simulasi persediaan tahu. Sebelumnya saya sudah membuat semuanya seperti ini untuk mempersingkat waktu. Untuk jumlah permintaan, stok tahu, stok kedelai, saya menggunakan stok. Untuk penurunan daya beli, peningkatan pemakaian, produksi tahu, konsumsi tahu, bahan baku rusak, produksi kedelai, saya menggunakan flow. Untuk persentase penurunan, persentase peningkatan pemakaian, komposisi penggunaan bahan baku, persentase kerusakan, persentase peningkatan produksi kedelai, saya menggunakan konverter. Untuk menandakan arah-arah panah ini yang berwarna merah, ini saya menggunakan action connector. Lalu untuk cara membacanya sendiri, misal penurunan daya beli itu dipengaruhi oleh persentase penurunan, dan juga ini juga persentase peningkatan pemakaian mempengaruhi nilai dari peningkatan pemakaian. Itu caranya. Lalu setelah semuanya terbentuk seperti ini, kita masukkan data-datanya terlebih dahulu dengan cara mengklik 2 kali. Misal persentase penurunan diklik 2 kali, kita masukkan datanya ini 0,02, untuk persentase pemakaian 0,06, komposisi penggunaan bahan baku nilai 1, persentase peningkatan kedelai 0,2, persentase kerusakan dengan nilai 0,02, ini untuk peningkatan pemakaian yaitu persentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Penurunan daya beli yaitu persentase penurunan dikali jumlah permintaan. Jumlah permintaan sendiri kita masukkan data nilai 3.000. Produksi tahu, komposisi penggunaan bahan baku dikali stok kedelai, konsumsi tahu, stok tahu dikurangi jumlah permintaan, stok tahu, masukkan produksi tahu, produksi kedelai, persentase peningkatan produksi kedelai dikali stok kedelai, bahan baku rusak, persentase kerusakan dikali stok kedelai. Lalu untuk stok kedelai sendiri kita masukkan data sebanyak 7.000. Lalu setelah semuanya selesai, kita dapat melanjutkannya dengan membuat graph path ataupun tabel path. Untuk membuat pertama graph path-nya tinggal kita klik saja. Lalu setelah muncul seperti ini, kita bisa pin saja agar tidak kemana-mana. Lalu ini kan datanya masih kosong, kita bisa klik 2 kali. Kita masukkan selected ini, kita masukkan data-data yang ingin kita cari. Saya dengan jumlah permintaan, klik 2 kali, stok kedelai, stok tahu, produksi
tahu sama konsumsi tahu. Lalu ini pastikan dengan time series. Lalu ini displaynya from 1 ke 12, lalu klik OK. Nah, setelah ini kan sudah muncul angka-angkanya, tapi naik atau turunnya kan sudah muncul. Nah, kita bisa run, tapi sebelum kita run, kita ke arah run dulu, lalu ke run spec. Nah, pastikan ini kan nilainya from-nya 1, to-nya 12, detailnya bernilai 1. Jangan lupa ini kan dalam bulan 1, bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi ya kita ganti ke dalam months, lalu klik OK. Lalu bisa kita run. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa membuat tabel path-nya. Kita klik tabel path. Kita bisa klik. Nah, kita bisa atur letaknya. Kita bisa pin agar tidak kemana-mana. Nah, selanjutnya ini kan catatannya juga masih kosong teman-teman. Kita klik 2 kali, lalu kita masukkan seperti yang tadi, apa yang mau kita cari. Lalu sudah begini-begini dan PT, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita ke run spec. Ini juga sama, from-nya 1, to-nya 12, detailnya 1. Ini dalam months, Euler method juga, lalu klik OK. Lalu klik run. Nah, sudah muncul data-datanya teman-teman begitu. Untuk data dari tabel path sama graph path. Ya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu validasi model. Graph path model simulasi perjalanan tahu. Berikut gambar 3.1 graph path model simulasi perjalanan tahunya. Berikut grafiknya. Untuk analisanya pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember perjalanan tahu mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada yang ditunjukkan oleh grafik warna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku kedelai juga mencukupi sehingga proses produksi tahu dapat terus dilakukan. Lalu yang B, tabel path model simulasi persediaan tahu. Berikut tabelnya. Untuk analisanya yaitu pada proses produksi tahu dengan bahan baku yang digunakan adalah kedelai dengan komposisi 100%, serta berdasarkan tabel path di atas bawah jumlah permintaan tahu di bulan Januari sampai dengan bulan Desember berbanding lurus dengan stok tahu dan stok kedelai. Artinya bahwa perusahaan tahu PT Sumber Asa mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan tidak melebihi dari stok tahu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah salah satu perusahaan tahu yang menerapkan produksi make to stock berusaha memenuhi permintaan pelanggan yang fluktuatif dan tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan tahu PT Sumber Asa berusaha memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan membuat suatu simulasi sistem dinamis yang merupakan suatu teknik pemodelan matematika untuk mendiskusikan masalah yang kompleks dengan menggunakan bantuan software Stella. Dan setelah dilakukan simulasi, maka dapat diketahui bahwa perusahaan tahu PT Sumber Asa dari bulan Januari sampai bulan Desember perusahaan ini mampu memenuhi permintaan pelanggan karena dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah stok tahu yang ada lebih banyak dari jumlah permintaan pelanggan. Sedangkan dari tabel path maka dapat diketahui bahwa jumlah stok dari tahu dan juga permintaan pelanggan mempunyai hubungan yang berbanding lurus, yang artinya perusahaan tahu PT Sumber Asa mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan tidak melebihi dari stok tahu. Karena hasil yang didapatkan demikian, maka hasil simulasi ini dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil output-nya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.